Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat, eh, salam sejahtera untuk kita semuanya. Berikut adalah pertemuan kelima atau minggu kelima dari mata kuliah eh, Fisika Bangunan dengan judul materi perpindahan panas dan peneduh atau shading devices. Ya, dengan saya Faris Harindra Syam dari program studi arsitektur. Universitas Pembangunan Pancabudi. Nah, sejarah peneduh. Nah, jadi setiap bangunan itu pada arsitektur klasik maupun yang sekarang bangunan vernakular itu eh, biasanya kita butuh dia peneduh gitu ya, agar bangunan tersebut apa tidak panas gitu ya, tidak panas di dalam ruangannya. Artinya cahaya matahari difilter agar tidak semua cahaya matahari itu masuk ke bangunan gitu ya. Jadi eh, di sini arsitektur Yunani kuno menggunakan colonnades dan portiko penuh untuk proteksi elemennya gitu ya. Ini gedung Stoa of Attalos 2 Athens. Nah, jadi proteksi penuh terhadap eh, gedungnya gitu. Nah, menggunakan portiko dengan colonnades gitu ya, sebagai shading untuk di dalam bangunannya. Nah, pengertiannya adalah merupakan strategi kunci dalam mencapai kenyamanan suhu pada musim panas. Jadi, ketika pada musim panas, peneduh ini harus tetap mencapai suhu yang nyaman gitu. Dia strategi kuncinya untuk mencapai suhu yang nyaman ketika di musim panas gitu kan, sebagai bagian dari penolak panas. Nah, di sini ada contohnya, ada peneduh dan warna pencahayaan itu level 1, lalu level 2-nya atau tingkat 2-nya ada pendingin pasif dan pendinginan mekanik itu tingkat 3-nya. Inilah 3 tingkat pendekatan perancangan. Jadi yang pertama itu kita pakai peneduh dan warna pencahayaannya agar eh, panas yang didapat dari luar bangunan itu tidak full masuk ke dalam bangunan gitu ya. Panasnya itu dapat terfiltrasi. Nah, strategi pengendalian thermal atau eh, thermal control ya, itu menggunakan shade ataupun filter gitu ya. Yang pertama ada shading device atau alat-alat gitu ya, untuk peneduh, pembuat bayangan gitu ya. Lalu ada sun space atau dia mengurangi cahaya matahari yang masuk gitu ya, ruang-ruang cahaya matahari yang masuk. Lalu ada transitional space, artinya ada ruang yang merupakan ruang transisi agar dia cahaya matahari itu tidak langsung masuk ke ruang yang inti dari bangunan tersebut. Jadi dia masuk ke transitional space tadi. Kemudian ada secondary skin. Secondary skin ini adalah untuk memberikan kulit ya. Jadi skin pengertiannya kulit gitu ya, kulit bangunan. Jadi bangunan fasadnya ditambahin dengan secondary skin, ditambahin kulit kedua gitu ya, kulit kedua agar cahaya itu tidak langsung masuk ke dalam bangunan ataupun panas itu diredam dulu oleh si secondary skin sebelum dia masuk ke dalam bangunan gitu ya. Kemudian ada double glass apa ya? Gelas kaca ya, kaca yang di double sehingga dia eh, tidak memanaskan bagian dalamnya gitu ya. Jadi bagian luarnya itu yang panas, bagian dalamnya itu tidak terpanaskan. Jadi dia ada double glass, ada juga absorbing and reflective glass. Jadi ada kaca yang menyerap panas, ada yang
memantulkan panas gitu kan. Jadi ada yang menyerap absorbing ataupun ada yang memantulkan panas cahaya matahari. Ada low E-glass dan ada pemilihan kaca lainnya. Nah, shading device ya, oke. Shading devices itu meliputi sirip penangkal sinar matahari atau SPSM ya. Ada bidang dinding, atap balkon, atap lebar, lalu ada kisi-kisi atau louvre, lalu ada kerai otomatis ataupun automated blind. Itu juga termasuk shading device gitu ya. Atap balkon itu juga sebagai shading device bagi bagian bawahnya gitu ya. Teras bawah misalnya yang untuk eh, menghalangi cahaya matahari yang langsung gitu ya masuk ke dalam bangunan. Atap lebar juga, bidang dinding pasti ya. Kalau bidang dinding itu sebagai penangkal sinar matahari juga, lalu kisi-kisi gitu ya, lalu kerai otomatis. Nah, pertimbangan dimensi shading device ini kebutuhan bayangan itu menjadi pertimbangan shading device-nya. Jadi sudut jatuh sinar matahari itu eh, menjadi sebuah pertimbangan ketika kita mau meletakkan shading device. Kebutuhannya sampai di mana gitu ya. Cahaya matahari yang masuk kita kontrol sampai ke bagian mana. Lalu kebutuhan view juga itu eh, harus dipertimbangkan. Jadi view dari dalam bangunan keluar bangunan. Jadi ketika kita pakai shading device, apakah dia mengganggu kebutuhan view atau tidak. Kemudian ada kebutuhan estetika juga. Jadi shading device tidak hanya ya tadi yang pertama kita kejar fungsinya, tapi estetikanya juga harus kita pertimbangkan gitu ya. Nah, tipe SPSM atau sirip penangkal sinar matahari. Ada yang SPSM horizontal atau horizontal devices, ada sinar matahari altitude tinggi. Ini untuk sinar matahari altitude tinggi kita pakai SPSM horizontal ya. Yaitu eh, jam 10 sampai jam 2 itu biasanya altitudenya tinggi ya sinar matahari. Nah, pada fasa timur dan barat. Nah, SPSM vertikal atau vertical devices, sinar matahari altitude rendah, jam 8 sampai jam 10 dan jam 2 sampai jam 4 sore gitu ya, itu pada fasad utara dan selatan. Nah, SPSM gabungan, horizontal dan vertikal, itu accurate devices. Itu juga bisa kita pakai gitu ya. Nah, ini ada alat peneduh, contoh overhang, panel horizontal. Panel horizontal overhang gitu ya. Jadi ada overhang di sini, di dinding overhang untuk meneduhkan misalnya biasanya di bawah overhang itu ada jendela gitu ya agar cahaya yang masuk ada topinya dulu gitu ya. Kita pakaikan topi di situ. Lalu ada overhang louvers horizontal pada bidang horizontal dan vertikal. Ada louvers ya, ada louversnya, ada bidang vertikalnya. Nah, itu ada di sebelah kanan ya, gambar sebelah kanan itu ada bidang vertikalnya untuk benar-benar menghalangi bagian eh, jendela di belakangnya. Ya. Lalu ada overhang panel vertikal katanya. Ini ada sirip vertikal nih contohnya. Sirip vertikal seperti ini jadi ada dinding gitu ya. Ada dinding, ada jendelanya di bagian dindingnya, lalu ditutupi dengan sirip vertikal gitu ya. Tadi kalau tadi sirip horizontal, ini ada sirip vertikal yang ditutup. Lalu ada sirip vertikal miring juga, sehingga panas atau cahaya yang masuk itu tidak masuk secara total gitu ya. Ini tadi kalau yang vertikal itu bisa kita pakai eh di bagian sinar matahari altitude rendah gitu ya. Itu utara dan selatan biasanya, utara dan selatan bangunan. Nah, kalau bagian yang shading device untuk bagian timur dan barat kita pakai horizontal device. Nah, berikut adalah salah satu ilustrasi ya, ilustrasi apabila kita menggunakan shading device tadi secara horizontal.
cahaya yang masuk jadi seperti itu gitu ya. Ini ketika kita pakai yang tadi ya horizontal tuh. Lalu ada peneduh yang dapat bergerak katanya di sini ada awning, peneduh apa namanya itu ya kanopi tambahan gitu ya. Bisa digulung, bisa ditarik, bisa dikembangkan. Lalu ada ekret yang seperti ini ya, seperti kisi-kisi gitu ya, kisi-kisi yang seperti sarang telur kalau kita tahu sarang telur kan kotak-kotak gitu ya, ekret. Kemudian ada tanaman peneduh. Nah, kita pakai landscape di luarnya gitu ya, di tamannya pakai pohon peneduh ini kalau lahannya memungkinkan gitu ya, lahan site bangunannya memungkinkan kita tanam pohon untuk meneduhi si bangunannya gitu ya, kita shading bangunannya dengan pohon. Nah, berikut adalah periode naungan pada peneduh. Periode bangunan pada peneduh, periode naungan pada peneduh ya. Eh, misalnya untuk alat peneduh tetap di sini matahari pada bulan Januari itu ya, Januari, Februari, Maret itu kekurangan panas, periode panas berlebihan itu di tengah tahun ya biasanya. Nah, itu eh, harusnya periode peneduhan ada di situ gitu ya, di tengah-tengah tahun biasanya gitu ya. Tergantung musimnya gitu. Musim panas di kita di Indonesia itu matahari memang setiap tahun ada gitu ya, sepanjang tahun maksudnya. Sepanjang tahun itu ada, hanya saja di kita adanya musimnya kemarau sama penghujan gitu ya. Nah, tapi kan ada ya posisi yang lebih banyak panasnya gitu. Nah, yaitu di musim kemarau. Tuh. Dan di musim kemarau ini kurang lebih mulai dari kalau kita itu mulai dari April gitu ya, April hingga menuju eh, September, September menuju Oktober itu eh, kering gitu ya, lalu penghujannya ada di Oktober sehingga Februari dan Maret gitu. Nah, ini untuk alat peneduh bergerak katanya ya, periode panas berlebihan di tengah tahun. Ya. Nah, sebuah peneduh bergerak dengan hanya dua alternatif posisi yang sederhana. Jadi peneduh bergeraknya, kalau kita butuh untuk diteduhkan, kita buka dia jadi peneduh di situ gitu ya. Jadi kalau kita butuh cahaya mataharinya lebih banyak masuk, kita angkat gitu dia. Tergantung posisi cahaya mataharinya, apakah siang atau sore gitu ya kalau di kita. Jadi intensitas cahaya mataharinya yang kita inginkan masuk itu sampai di mana. Nah, musim semi dan musim gugur. Ini kalau di negara empat musim ya, di musim semi itu posisi mataharinya ada di atas gitu kan. Kita pakai peneduhnya landscape atau pohon di situ, peneduh pohon gitu ya. Nah, dia menghalangi nih ketika dia musim semi gitu kan. Dia menghalangi cahaya matahari sehingga eh, dia kanopi pohonnya full daunnya gitu. Jadi cahaya mataharinya pun dapat reduce oleh si kanopi pohon. Nah, ketika musim gugur, cahaya matahari itu tidak terlalu intens gitu ya. Sehingga walaupun eh, pohonnya itu gugur daunnya, cahaya matahari itu tetap bisa masuk walaupun tidak intens gitu kan. Jadi panasnya matahari itu sudah mulai berkurang gitu ya di musim gugur, sudah mendekati ke winter gitulah ya, mendekati ke musim dingin. Maka memang kita mau menghangatkan bangunan nih sehingga cahaya mataharinya memang kita biarkan masuk. Pas dia menggunakan eh, peneduh dari pohon. Nah, ini ada contoh lainnya peneduh tanaman rambat, ada pepohonan pada bangunan gitu ya. Jadi menggunakan tanaman rambat pada bangunan juga dapat mereduksi cahaya matahari yang masuk atau panas matahari yang masuk.
Nah, perangkat peneduh overhang horizontal sangat sesuai pada fasad yang berada di bagian selatan dan utara. Jadi, fasad bangunan bagian selatan dan utara kita sangat sesuai kita pakai overhang horizontal gitu ya. Sehingga dia memberi bayang-bayang terhadap jendela kita gitu ya, memberi bayang-bayang nih seperti ini misalnya. Jadi, bayang-bayangnya itu menutupi si bagian jendela kita. Berikutnya ada overhang louver horizontal, memiliki beberapa kelebihan dibanding overhang solid gitu ya. Louver itu dia seperti kisi-kisi gitu ya. Kisi-kisi kelebihannya adalah overhang louver horizontal ini mampu mengalirkan udara panas maupun meminimalisasi beban salju dan angin gitu ya. Kalau di musim negara empat musim, dia ada musim salju, jadi overhangnya ini tidak menghambat salju gitu ya, beban karena salju itu kalau menumpuk dia jadi beban bangunan gitu ya. Maka kalau dia overhangnya hanya kisi-kisi gitu ya atau lower tadi, dia si angin itu bisa lewat. Nah, saljunya bisa ada yang lalu sehingga dia lebih ringan tumpukan saljunya di overhangnya. Lalu udara panas dari bawah juga tetap bisa keluar ke atas gitu ya dari ketika musim panasnya. Nah, pertimbangan penggunaan pendu untuk jendela di bagian selatan. Nah, langkah pertama adalah memutuskan apakah overhang horizontal permanen atau yang dapat bergerak digunakan. Jika fungsi overhang hanya untuk peneduh, overhang permanen yang digunakan. Jika fungsi overhang untuk peneduh dan pemanasan pasif, maka overhang yang dapat bergerak yang digunakan gitu ya. Ini itunya eh, pertimbangannya ketika menggunakan peneduh untuk jendela bagian selatan. Nah, panduan rancangan overhang permanen di bagian selatan, overhang horizontal paling tepat digunakan ketika pemanasan pasif tidak dibutuhkan, yaitu menentukan daerah iklim bangunannya, lalu menentukan panjang overhang yang akan melindungi jendela dengan memperhatikan sudut datangnya. Ya, seperti ini ya. Contohnya di sudut datang, garis penuh matahari, dan sebagainya. Baik, demikian untuk pertemuan kali ini. Kita dapat lanjutkan di pertemuan berikutnya. Silahkan dibaca untuk bahan-bahan materi kuliahnya secara lengkap yang sudah saya upload ke portal. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.